Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom anak-anakku semuanya. Ketemu lagi sama Miss ya. Oke, hari ini sebelum kita semua, khususnya kalian, mendengarkan firman Tuhan, devotion hari ini, yuk Miss ajak kita mau nyanyikan satu lagu. Mungkin lagu baru buat kalian ya, tapi kita semua mau belajar ya. Karena lagu ini sangat memberkati ya, bagaimana kita menjadi manusia baru. Oke. Saat ku hadapi jalanku tak sesuai dengan harapku, saat kakiku mulai lelah, ku tahu Engkau tak tinggalkanku. Saat kuatku mulai hilang dan imanku mulai goyah, namun firman-Mu kuatkanku dan berkata Kau besertaku. Kasih-Mu, cinta-Mu memulihkanku, mengubahkanku. Anugerah-Mu, karunia-Mu menjadikanku sesuai kehendak-Mu, Bapa. Aku jadi baru.
Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Senang sekali pagi hari ini Seresti bisa hadir lagi bersama dengan kalian dalam devotion pagi. Bagaimana suasana pagi hari ini? Saya percaya kalian semua diberkati Tuhan, penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat Tuhan. Nah, pagi ini sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Kami siapkan diri kami untuk dengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pagi ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan firman-Mu boleh mengubah hidup kami. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, mari kita buka firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Filipi pasal 4, ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kalian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, Paulus berkata, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saya ulangi ya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar, garis bawahi telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, pernahkah kalian mendengar ayat firman Tuhan yang lain yang berkata, Allahku akan mencukupi, akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Pasti sudah pernah belajar ya, sudah pernah dengar firman Tuhan. Atau firman Tuhan yang lain berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pernah dengar? Pasti pernah. Atau juga ayat firman Tuhan yang lain yang berkata bahwa Tuhan memelihara burung di udara. Burung pipit dipelihara oleh Tuhan, bunga bakung dipelihara oleh Tuhan. Saya percaya ayat-ayat ini sudah sangat terkenal dan sudah sering kalian dengar, bahkan berkali-kali mungkin saja kalian pernah dengar. Ya, tetapi apa yang kalian alami hari-hari ini? Mungkin saat ini firman Tuhan yang kalian dengar, firman Tuhan yang kalian baca, sepertinya kok tidak cocok dengan keadaan yang kalian alami hari-hari ini. Firman Tuhan berkata, Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan, Tuhan mengadakan semua yang kita butuhkan. Tuhan memberikan semua yang terbaik yang kita butuhkan. Tetapi kenyataannya kok hari ini saya kurang? Kok saat ini saya sepertinya kekurangan? Kok hari ini sepertinya saya tidak diberkati? Saya ada hutang, saya banyak hutang, saya tidak dapat berkat yang banyak dibandingkan orang lain. Sepertinya kok firman Tuhan nggak cocok ya? Firman Tuhan katanya Tuhan menyediakan, Tuhan gembalaku yang baik, saya tidak akan kekurangan. Tuhan menyediakan, tetapi kok saya masih kurang, hidup saya masih kurang, berkat saya sepertinya sedikit. Nah, mari kita belajar hari ini anak-anakku sekalian, sebetulnya bukan firman Tuhan yang salah, bukan Tuhan tidak menepati janjinya, bukan Tuhan tidak memberikan berkat dalam hidup kalian, bukan firman Tuhan yang tidak tergenapi dalam hidup kalian dan hidup saya. Tetapi ada sesuatu yang salah dalam hidup kita yang tanpa kita sadari itu yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan selalu menjanjikan kelimpahan. Tuhan selalu menjanjikan berkat yang berlimpah dalam hidup kita. Tetapi kalau kalian merasa sepertinya berkat Tuhan itu sedikit, berkat Tuhan itu tidak banyak, berkat Tuhan itu tidak kalian nikmati, artinya ada sesuatu yang salah yang terjadi dalam hidup kalian. Tuhan tidak pernah tidak memberkati, Tuhan selalu memberkati. Masalahnya adalah kita selalu merasa tidak cukup dengan berkat Tuhan. Benar apa benar? Pasti benar. Tuhan sudah memberikan berkat setiap hari. Tuhan sudah memberikan berkat yang terbaik, Jehovah Jireh. Tetapi hidup kita, hidup manusiawi kita selalu merasa bahwa sepertinya berkat Tuhan selalu kurang. Kita merasa bahwa apa yang kita terima selalu nggak cukup. Sehingga kita terdorong untuk berhutang, untuk pinjam, untuk minta tambah dan sebagainya. Coba bayangkan misalnya kalian dapat uang saku dari mamah kalian. Setiap hari kalian dapat uang jajan dari mamahmu. Dikasih uang jajan setiap hari. Kemudian kalian merasa apa? Oh, kok kurang ya? Dikasih 10.000 kurang. Kemudian bulan depan mamah tambahin lagi jadi 20.000. Kemudian kalian berteriak lagi, mah kurang 20.000. Ditambahin lagi 30.000. Masih berkata, mah kok kurang 30.000. Wah, 10 kurang, 20 kurang, 30 kurang. Lalu kira-kira berapa ya? 50.000, Mam. Oke, ditambahin 50.000. Ternyata setelah dapat 50.000 masih berteriak, mah ternyata 50.000 juga kurang.
Artinya apa? Apakah berkat dari mamah kalian, uang jajan itu kurang? Menurut saya tidak kurang, bahkan mungkin lebih. Tetapi yang jadi masalah adalah kalian tidak belajar untuk mencukupkan dirimu dengan apa yang ada. Kalian tidak belajar untuk mencukupkan setiap berkat Tuhan yang kalian terima setiap hari. Apa yang kalian belanjakan, apa yang kalian keluarkan, itu melebihi daripada yang seharusnya. Sehingga kalian merasa kurang. Paulus mengajar kepada kita, Paulus berkata, aku belajar mencukupkan segala yang ada. Aku belajar untuk mencukupkan setiap berkat Tuhan. Jadi kalau misalnya Tuhan memberkati kita 10.000, maka cukupkanlah diri kita untuk menikmati berkat Tuhan 10.000. Artinya ketika kita jajan, ketika kita beli sesuatu, ketika kita berbelanja sesuatu, jangan melebihi sampai 10.000 sehingga menjadi kurang. Tetapi hiduplah dengan setiap berkat Tuhan. Mau berkat 10.000, 20.000, 100.000, 200.000, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada firman Tuhan. Apa yang ada pada kalian cukupkan, maka itulah berkat Tuhan maksimal yang bisa kalian nikmati. Kalau kita ingin mengikuti gaya hidup keinginan kita, selalu tidak akan ada habisnya. Kalian mau dikasih uang 1 juta pasti kurang, dikasih 2 juta pasti kurang. Coba cek sendiri. Tetapi kalau kita belajar setiap apa yang kita terima dari Tuhan, setiap hari yang kita terima dari mamah kita, mari kita syukuri, mari kita gunakan dengan baik, mari kita pergunakan dengan sungguh-sungguh, maka semuanya akan menjadi cukup. Minta sama Tuhan sebuah hati yang bisa menggunakan berkat Tuhan dengan baik. Minta hikmat sama Tuhan supaya berkat Tuhan yang kita terima, kita bisa gunakan dengan bijaksana. Sekali lagi, intinya anak-anak bukan masalah besar kecilnya berkat. Intinya bukan Tuhan tidak memberkati, tetapi kesalahan itu lebih banyak dalam diri kita, yaitu kita tidak belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan. Hari ini berdoalah kepada Tuhan, minta Tuhan berikan hikmat, minta Tuhan berikan kemampuan buat kita, untuk kita bisa mengelola setiap berkat-berkat Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Setiap uang jajan yang mamahmu berikan, kita minta hikmat sama Tuhan supaya itu cukup. Kalau kita sudah bekerja dan mendapat gaji setiap bulan, berdoa sama Tuhan supaya berkat yang kita terima itu juga cukup untuk memenuhi hidup kita selama 1 bulan. Jadi sekali lagi, belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan beri. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Jangan pernah merasa kurang dan kurang terus kemudian kita komplain sama Tuhan, kita marah sama Tuhan dan kita berkata, mana Tuhan berkatnya? Katanya Tuhan berkati saya. Tuhan bilang, aku sudah berkati kamu. Aku sudah beri berkat banyak dalam hidupmu. Tetapi engkau merasa kurang karena engkau selalu merasa tidak cukup dengan hidupmu. Gaya hidup kita harus berubah. Jangan boros, ya. Jangan segala sesuatu, oh saya yang ini saya mau beli, saya ini mau beli. Padahal itu sesuatu yang tidak urgent, sesuatu yang tidak prioritas. Kalaupun tidak dibeli, tidak akan mengganggu hidup kalian. Belajar menggunakan setiap uang dengan baik. Belajar menggunakan setiap berkat yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Supaya apa? Supaya hasilnya adalah maksimal. Berkat Tuhan kita terima, semua kita bisa nikmati. Berkat Tuhan yang kita terima, kita boleh nikmati bersama dengan keluarga kita. Kita bisa beli sesuatu dengan hikmat Tuhan. Sekali lagi, belajar bijaksana. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada, seperti nasihat Paulus. Cukupkan diri kalian dengan setiap berkat yang Tuhan berikan. Setiap berkat yang Tuhan berikan setiap hari, itu pasti cukup. Karena apa? Karena Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan 5 roti dan 2 ikan. Itu tidak kurang. Ternyata bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Artinya ketika Tuhan memberkati setiap berkat yang kita terima, maka itu cukup bahkan menjadi lebih. Setiap kalian terima berkat, minta sama Tuhan, Tuhan berkati. Setiap apa yang saya terima, berkati Tuhan dalam nama Yesus. Supaya berkat ini berlipat ganda dan cukup buat hidup saya. Maka percayalah ketika kita berjalan dengan Tuhan,
ketika kita menikmati setiap berkat Tuhan, maka itu akan menjadi lebih berlimpah, bahkan cukup dalam hidup kalian. Oleh karena itu, mari hari ini syukuri setiap berkat Tuhan. Syukuri setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kalian. Dan belajar berkata sama Tuhan, Tuhan, berkat-Mu aku terima. Aku cukupkan diriku dengan setiap berkat-Mu. Engkau sudah begitu baik dalam hidupku. Engkau tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah kasih berkat yang pas-pasan. Tuhan berkata, berkat itu dipadatkan, bahkan digoncang sampai luber. Kita gunakan dengan baik untuk hidup kita, untuk berbagi dengan orang lain, dan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kita percaya, seryakin berkat itu akan terus ditambah-tambahkan dalam hidup kita. Jangan boros, bijaksanalah menggunakan setiap berkat yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Ajar kami punya hikmat untuk kami bisa menggunakan setiap berkat-Mu dengan baik. Engkau memberkati kami dengan limpah setiap hari. Engkau Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Dan kami percaya, kalau kami gunakan setiap berkat-Mu dengan sungguh-sungguh, maka apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan akan cukupkan. Tidak pernah kekurangan, kami tidak pernah kekurangan. Kami akan dilimpahkan, bahkan berlebih. Berkat-Mu akan lebih dalam hidup kami. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hidup setiap anak-anak-Mu dan orang tua juga yang mendengarkan devotion pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anakku sekalian, inilah firman Tuhan yang saya bisa bagikan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat buat kalian semuanya. Selamat pagi, semangat selalu buat kalian semua mengikuti semua kegiatan di sekolah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.